di Universitas Islam Darussalam Ciamis, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul persahabatan antara gurame soang dengan seekor katak. Cerita ini terinspirasi dari sebuah empang yang ada di daerah Tasikmalaya, di kota Tasikmalaya, tepatnya di kaki Gunung Galunggung, 14 km dari Gunung Galunggung. Empang yang kami maksud adalah empang ini. Empang ini kami namakan si Panjang. Di dalam empang ini hidup ekor gurame soang. Kenapa disebut gurame soang? Dikarenakan kepalanya berbeda dengan gurame seperti biasanya. Ia lebih menonjol. Dinamakanlah ia sebagai gurame soang. Kemudian di empang ini hidup juga seekor ikan mas yang berwarna merah, namanya si lengling. Kemudian hidup sekumpulan ikan nilem atau ikan were. Mereka hidup bergerombol. Ini ketuanya. Suatu hari Abah Gurame soang, kita namakan, kita sebut, memanggil kawan-kawannya ikan mas dan ikan were dan nilem untuk berkumpul mengadakan rapat. Mereka rapat di bawah sebuah batu di sebelah sana, batunya, batu besar. Jadi mereka rapat di situ. Abah Gurame soang berkata, "Kawan-kawanku ikan mas dan ikan nilem, hari ini kita berkumpul untuk membicarakan kondisi empang sekarang. Empang itu sekarang sudah lebih sepi, sunyi, gelap, dan tertutup oleh kayambang." Nah, betul Abah, sekarang kami sudah tidak bisa bermain ke bawah, berenang ke atas, terhalang oleh kayambang. Di mana-mana hidup kayambang. Iya Abah, saya juga tidak bisa berjemur di permukaan empang, tidak bisa ngubek-ngubek lumpur dikarenakan terhalang oleh kayambang. Bagaimana nasib kita Abah? Iya, kata Abah, terlebih sekarang muncul burung-burung pemakan ikan. Mereka tinggal di sudut-sudut empang, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Mereka memakan anak-anak kita, menyambar anak-anak kita. Kita setiap hari berada dalam ketakutan, kata Abah Gurame soang. Kemudian kawan Abah Gurame soang ini berkata, "Lalu bagaimana Abah selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan?" Kata si nilem. Abah berpikir, apa ya yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ikan mas berkata, "Abah, bagaimana kalau aku memutar-mutar kayambang, kemudian mendorongnya ke aliran air yang akan dekat ke sungai. Kemudian aku akan terus berputar-putar di bawah dengan teman-temanku sampai kemudian kayambang itu menjadi terkumpul di pinggir yang arahnya ke arah sungai." Abah juga berkata, "Iya, kemudian kamu kelompok nilem atau kelompok were, makanlah yang banyak ganggang atau kayambang itu supaya lama-kelamaan kayambang atau ganggangnya menjadi habis. Kamu harus terus memakannya terus-menerus." "Baiklah Abah, kami akan makin lahap memakannya," kata si ikan nilem dan ikan were. "Tapi Abah, bagaimana dengan masalah burung memakan ikan itu? Kami makin hari makin takut. Di kemana-mana menjadi tidak bebas. Ke permukaan takut dimakan. Diam terus di bawah kami kedinginan. Kami tidak bisa terus-terusan berlari-larian di bawah empang dikarenakan banyaknya burung-burung pemakan ikan." Si Abah terlihat mengernyitkan dahi. Dia bingung bagaimana memikirkan kondisi dirinya dan kawan-kawannya yang di empang itu. Tiba-tiba katanya terbelalak. Si Abah menemukan ide. Wah,
aku ingat, aku punya kawanan katak dan pemimpinnya itu adalah sahabatku. Esok aku akan menemui untuk meminta tolong kepadanya. Ore, ore, kata ikan emas dan ikan nilem serta were. Mereka berjingkrak dan bersukacita mendengar Abah Gurame Soang memiliki iblis. Kemudian Abah Gurame Soang keesokan harinya berjalan ke arah sebelah kiri yang banyak bunga teratainya. Itu adalah tempat tinggal dari si katak. Tok tok tok, tok tok tok. Dia mengetuk pintu rumah si katak. Tidak ada yang menjawab. Beberapa kali dia tok tok tok, mengetuk lagi dan mengelilingi area yang banyak teratainya. Tiba-tiba muncullah si katak. Siapa ya itu? Aku, Gurame Soang. Abah. Mereka sudah lama tidak bertemu. Mereka berpelukan dengan sangat hangat. Abah, ada apa Abah? Apa kabarmu Abah? Aku sehat. Kawan-kawan juga sehat. Ya kadang-kadang sakit lah sedikit-sedikit. Hanya sekarang kondisi yang ingin aku sampaikan, aku ingin minta tolongkan begini. Di empang itu sekarang banyak berdatangan dan bersarang burung-burung pemangsa ikan. Mereka bersarang di kanan, di kiri, di bawah, di atas pohon, di bawah pohon, di antara perdu-perdu, dan mereka memakan anak-anak kami, menghabisi anak kami, mengejar anak-anak kami di kesarian. Semua ikan yang ada di empang itu menjadi ketakutan. Tiap hari mereka ketakutan, mereka tidak berani untuk muncul ke permukaan. Mereka tidak berani lama-lama juga di dalam empang dikarenakan merasa kedinginan. Maka Abah datang ke sini ingin meminta tolong, bantu kami katak, tulungan katak, kata Abah. Apa yang bisa kami tolong Abah? Apa yang bisa kami lakukan? Kalian itu kan suaranya bisa memanggil hujan. Tolonglah kalian datang berbondong-bondong. Ke empang kami. Itu empang kami yang besar itu datanglah. Kemudian bersuaralah, kemukakanlah suara kalian. Kuak, 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 kuak tiap hari. Jadi nanti akan turun hujan. Baiklah, mereka siap. Maka keesok hariannya pasukan katak datang berbondong-bondong ke daerah yang si panjang. Mereka menghampiri empang yang di dalamnya terdapat Gurame Soang, kemudian terdapat ikan emas, kemudian ikan nilem. Mereka mulai berteriak wak 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 wang wang wang, tidak berhenti-henti selama berhari-hari, sampai pada akhirnya suasana berubah. Petir mulai muncul, udara mulai gelap, awan-awan mulai berarak gelap, kemudian tes, tik 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 tik, hujan mulai datang lama-kelamaan. Petir, geger, geger, geger. Petir itu menyerang atau menuju ke sarang-sarang burung, yang pada akhirnya burung terbang kolang kabut, burung terbang dari sarangnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Mereka berbondong-bondong kabur dari empang itu, menghindari petir yang menyerang mereka. Kemudian ketika lama-kelamaan burung sudah tidak ada, suasana menjadi tenang kembali. Si Gurame Soang, kemudian ikan emas dan ikan nilem memeluk kawanan katak. Mereka pelukan. Terima kasih kawan, kalian telah mengusir burung-burung pemangsa ikan ke tempat yang jauh. Terima kasih, mudah-mudahan mereka kapok tidak datang lagi, dan sekarang kami bisa bebas berenang kemana-kemana, ke sana ke sini, ke atas ke bawah, mendapatkan sinar matahari kembali. Begitu ucap Gurame Soang. Begitu juga ucapan terima kasih diberikan oleh ikan emas, kemudian ikan nilem kepada kelompok katak. Si katak berkata, pemimpin katak berkata, bukankah kita sebagai kawan harus saling tolong-menolong? Itulah bulannya kawan. Kami sangat mengerti jika kita menolong orang lain, suatu hari kita pun akan ditolong oleh orang lain. Nah kawan-kawan, setelah cerita ini, dan hikmahnya apa? Bahwa kita sebagai makhluk hidup semuanya adalah memerlukan pertolongan orang lain.
binatang saja harus saling menolong, apalagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu dengan kawan-kawan atau dengan sahabat, kerabat dan saudara yang lain. Begitu cerita ini kami sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk yang menceritakan dan kepada anak-anak yang mendengarkan, sehingga mereka menjadi lebih semangat untuk mendengarkan cerita, kemudian mereka semangat untuk dapat bercerita untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berkomunikasi. Begitulah cerita ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.